Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban di antara kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, terutama ilmu yang mengantarkan kita kepada peribadatan kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita untuk kita pelajari di dalam keseharian kita. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, di beberapa waktu ke depan, insya Allah kita akan membahas bagaimana cara beragama yang benar. Tentunya kalau kita membahas bagaimana cara beragama yang benar, kita meyakini bahwasanya agama ini miliknya siapa? Agama ini miliknya siapa? Agama ini miliknya Allah. Sehingga kita kalau sudah berikrar kita masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla, maka kita harus ikut aturan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, karena ini adalah agama Allah. Jadi tidak sembarangan. Tidak bisa kita kemudian membuat aturan-aturan sendiri, kemudian kita membuat hal-hal yang baru di dalam agama. Tidak bisa. Karena ini agama Allah yang kemudian disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat, ya, para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan yang seterusnya sampai kepada kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita beragama ini hanya copy paste. Kita di dalam agama ini memegang agama Allah Azza wa Jalla, kita hanya copy paste apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, kemudian dipahami para ulama tafsir, kemudian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya jelaskan melalui lisan Rasulullah SAW menjadi sunnah, ya, menjadi hadis. Itulah kemudian kita amalkan, tentunya dengan penjelasan para ulama, dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, lantas bagaimana kita mengetahui, ya, atau bagaimana kita tahu cara beragama yang benar ini? Disebutkan oleh para ulama ada beberapa ciri, ya, ada beberapa ciri agar kita bisa beragama dengan benar. Di antara ciri agama, ya, tata cara agama, kita belajar agama ini dengan benar adalah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa fokus kepada tauhid. Dakwah kita mempelajari tauhid. Jadi di antara kita tahu bahwasanya agama yang hak,
itu dibangun di atas tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wajtanibut taghut, kemudian agar umat manusia menjauhi sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karena hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika ada suatu agama kemudian tata caranya, cara beragamanya tidak dilandasi dengan tauhid, maka itu telah keliru. Oleh karena hadirin muslimin, dakwah salafiyah, manhajus salaf, dakwahnya dibangun di atas tauhid. Dan inilah bagaimana tata cara beragama yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru diutus menjadi nabi, fokus dakwah beliau adalah dakwah tauhid. Tauhid ma'asyiral muslimin. Selama di Mekah, ya kurang lebih 13 tahun Rasul SAW mendakwahkan tauhid. Tentunya kalau kita sudah dakwah tauhid, kita harus siap menerima konsekuensinya. Apa kira-kira konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Dibenci orang. Oleh karena kita tidak cukup jadi orang soleh, itu tidak cukup. Kita ini yang sudah ngaji tidak cukup jadi orang soleh. Kalau cukup jadi orang soleh, kita tidak dibenci orang. Ya, kita ya sholat iya, berbakti sama orang tua iya, puasa sunnah, puasa wajib iya, sedekah juga iya. Cukup, hanya cukup untuk diri kita sendiri. Sholat malam iya. Itu tidak cukup. Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun menjadi orang soleh, tapi tidak ada musuhnya. Jadi kalau kita jadi orang soleh saja, tidak ada musuhnya. Seperti Nabi Muhammad SAW itu 40 tahun jadi orang soleh. Adakah yang membenci Nabi? Tidak. Bahkan Nabi digelari apa? Al-Amin, orang yang jujur. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Otomatis kalau sudah diangkat menjadi Nabi, harus menyerukan umatnya apa? Untuk meninggalkan berbagai macam kesyirikan, meninggalkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ya. Barulah di situ Nabi Muhammad SAW dimusuhi. Oleh karena yang beda antara soleh dengan muslim. Kita tidak cukup jadi orang soleh, kita harus jadi orang muslim. Derajatnya lebih tinggi daripada soleh. Kalau soleh untuk diri kita sendiri, kalau muslim untuk diri kita, dan kemudian kita juga memperingatkan orang lain agar senantiasa berbuat baik dan menjauhi segala macam keburukan. Itulah kenapa para sahabat menjadi sebaik-baik umat. Apa sebabnya sahabat menjadi sebaik-baik umat? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Ya. Engkau para sahabat khairu ummatin, sebaik-baik umat. Tidak mungkin menjadi sebaik umat kecuali adalah orang-orang yang senantiasa ta'muruna bil ma'ruf, berdakwah di jalan Allah, menjelaskan ini loh yang ma'ruf, ini yang hak, ini yang benar, ikuti yang benar, ini yang wajib kerjakan, ini merupakan sunnah Rasul SAW, ayo silakan kerjakan. Amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengingkari segala macam kemungkaran yang ada. Baik itu kesyirikan adalah kemungkaran yang besar. Innasyirka ladzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kemungkaran, kezaliman yang sangat besar. Kemudian di bawah derajat syirik adalah kebid'ahan. Kita harus mengingkari itu. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap
kesesatan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ancaman neraka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, tidak ada kemudian yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Ya, kemudian secara lughah saja, secara bahasa, bid'ah itu kan konotasinya sudah buruk. Ya, apakah ada sesat tapi baik, baik tapi sesat? Ada? Yang namanya sesat ya sesat. Oleh karena Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasan. Semua bid'ah itu sesat walaupun dipandang manusia itu baik. Bid'ah itu dipandang manusia baik atau tidak? Baik. Baik Pak, dipandang baik. Kalau tidak baik ya tidak bakal banyak pengikutnya, pendukungnya, bahkan disupport, bahkan banyak sponsornya, banyak sekali. Iya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ini harus diingkari. Kalau tidak akan rusak agama kita ini. Ya. Kemudian di bawah derajatnya itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka wal iyad billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah ya prioritas dakwah kita yang utama adalah menyerukan seseorang untuk senantiasa bertauhid. Di antara keuntungan kita bertauhid ma'asyiral muslimin, keuntungan yang paling minimalnya ya. Dan ini juga paling besarnya, kita tidak kekal di dalam neraka Allah ya. Orang bertauhid tidak akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Sekarang ini banyak kesyirikan tapi dibalut dengan apa? Nama agama. Banyak syirik. Ya, bahkan ada yang membolehkan syirik. Ya. Jadi syirik dibolehkan. Ya. Ada yang membolehkan jimat asalkan dimulai dengan bismillah. Ya. Na'udzubillah. Kemudian sarana-sarana wasilah-wasilah kesyirikan. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di dalam neraka. Ya, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang pelaku syirik itu seorang penolong pun tidak ada. Maka inilah yang harus betul-betul kita tanamkan pada diri kita. Ya, bukan sekedar kemudian kita mencukupkan saya bertauhid sudah. Ya, kita punya kewajiban. Kita bukan hanya sekedar saleh. Kita punya kewajiban untuk mendakwai keluarga kita. Kita harus menjadi orang yang muslim. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga kita, ya, keluarga terdekat kita. Terutama masalah kesyirikan. Adapun masalah-masalah yang lain, naam kita ingkari juga tapi bertahap. Tapi yang paling pokok, jangan sampai di rumah kita itu ada kesyirikan. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kan berbahaya kesyirikan. Tidak main-main, ini menduakan Allah ya azza wajalla. Dosa besar. Al-Imam Adzabi mencantumkan dosa syirik ini nomor 1. Syirku billah. Di dalam kitab beliau Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Oleh karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Oleh karena inilah yang harus menjadi perhatian, menjadi pokok terus. Kita ngaji tauhid tidak, jangan bosan. Ya sekarang ada orang ngaji tauhid bosan. Ya. Inti dakwah Nabi itu ya ini. Ya. Inti dakwah Nabi, semua Nabi dan Rasul itu ya tauhid. Ya. Oleh karena para Nabi semuanya itu bersaudara. Ya.
di atas tauhid, walaupun berbeda antara syariat yang satu dengan syariat yang lain. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita harus memahami ini, sehingga ketika dakwah kita menyuruhkan umat untuk bertauhid kepada Allah, kita tidak bosan, ya. Karena sebagian orang ngaji tauhid saja, kapan kita aksinya? Aksinya kapan? Ya. Masa ngaji saja, sedangkan kalau atau peduliman, mana aksi kita? Hanya duduk di majelis ilmu bahas tauhid, apa faedahnya? Gimana gitu? Itu kan subhan. Maka harus kita tepis subhan itu. Ya. Subhanallah. Dengan kita ngaji tauhid ini, ikhwan, dengan kita ngaji tauhid, dakwah salafiyah ini dakwah tauhid, itu orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kebakar. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tidak takut kalau umat Islam turun ke jalan-jalan, itu mereka tidak, karena itu buih di lautan. Bagaimana mungkin itu sebagai syariat? Itu menyelisih syariat kemudian dijadikan kekuatan? Tidak ada. Akan tapi jika umat Islam memenuhi masjid-masjid Allah, pelajari tauhid, ini yang membuat gemetar musuh. Ya. Ini yang membuat gemetar. Orang-orang sudah paham tauhid. Ya. Orang-orang sudah tahu hakikat cara beragama yang benar. Ini musuh ketar-ketir itu. Oleh karenanya dibuatlah kemudian orang-orang yang senantiasa ditugaskan untuk memusuhi dakwah yang hak ini. Dengan difitnah lah dengan tuduhan macam-macam. Kalau belajar kitab tauhid akan jadi zombie. Ya. Pernah dengar? Jadi zombie. Ya. Subhanallah. Ini buhtanun azim. Ini tuduhan yang sangat-sangat berdusta. Ya. Orang tersebut akan mempertanggungjawabkan apa yang beliau katakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik? Tidak pernah kita temukan orang yang belajar tauhid jadi zombie. Kebanyakan nonton TV, ya, kebanyakan nonton film kartun. Alhamdulillah. Ya. Justru kita belajar tauhid agar kita semakin takut kepada Allah, agar kita tidak melanggar aturan Allah. Kalau di hati kita ini penuh dengan tauhid, ketika kita mau bermaksiat kepada Allah, kita takut. Kita takut. Mau kita mendengarkan apa yang haram, kita takut. Kita memiliki tauhid. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, kenapa kok harus dakwah tauhid? Karena jika seseorang itu di hatinya sudah tertanam masalah tauhid, hal-hal yang haram akan ditinggalkan. Jika seandainya, ya kata para sahabat, jika seandainya yang pertama-tama turun ayat tentang larangan minum khamr, larangan untuk tidak berzina, ya, itu mereka tidak akan mungkin mau menerimanya. Orang-orang kafir Quraisy, ya, tidak akan mereka mau kemudian masuk Islam. Makanya ayat-ayat yang pertama kali turun tentang apa? Tauhid. Tentang tauhid, bagaimana dikenalkan dulu. Jadi dakwah itu orang itu dikenalkan dulu dengan Allah. Iya. Kemudian dikasih tahu lah setelah tertanam masalah tauhid, dikasih tahu inilah haram, ini tidak boleh. Kalau sudah tertanam pada dirinya tauhid, kemudian dia mengetahui ini yang haram, ya, dengan perlahan atau bahkan sekaligus mereka akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Akan tapi jika belum tertanam tauhid di dalam hatinya, kita ingkari, apalagi itu sudah pekerjaannya. Misalnya ada orang yang bekerja di instansi-instansi ribawiyah, kita katakan bahwasanya itu adalah pekerjaan yang tidak dibolehkan di dalam syariat, ya, karena riba termasuk dosa besar. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Dan Allah akan memerangi orang-orang yang makan riba, ya. Subhanallah.
Kita ingkari, Pak, riba itu tidak boleh. Riba itu tidak boleh, dilarang oleh Allah, ya. Bahkan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kalau belum tertanam tauhid, Pak, apalagi itu sudah penghasilan utamanya, gajinya sudah besar, ya, 50 juta sebulan misalnya, kemudian kita dakwai seperti itu, sedangkan tauhid belum tertanam, kira-kira mau nggak? Ya tidak mau. Oh, ini penghasilan saya, kecuali kalau tauhid ditanamkan. Ayo ngaji tauhid, takut puasanya, ya, rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Kemudian pokoknya hatinya diberikan pelajaran bahwasanya tidak ada yang bisa mengatur seseorang itu melainkan hanya Allah. Pokoknya Allah Maha segalanya, sehingga sudah hadir di dalam hatinya tauhid. Ketika kita ingkari perbuatan-perbuatan yang masih dilakukan, ya, yang menurut syariat itu haram, maka dengan perlahan orang tersebut akan meninggalkan. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, para ulama, ya, menulis kitab-kitab tentang tauhid agar itu mengingatkan kita, ya, terutama tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, karena tauhid dibagi oleh para ulama menjadi 3, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan ini semua dalilnya ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah itu tercakup semua, ya, macam-macam tauhid ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Hanya kepada Allah kami meminta tolong. Pak, di situ lil isti'anah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah, bismillahnya itu. Kemudian yang kedua itu tauhid asma wa sifat, ya, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah rabbil alamin, tauhid uluhiyah yang mengatur alam semesta, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ya, tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin, yang menguasai, ya, hari pembalasan, ya, itu tauhid rububiyah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid uluhiyah. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami meminta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, ya, petunjuk, hidayah. Kita meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan seterusnya. Itu semua penuh dengan 3 macam tauhid ini, ma'asyiral muslimin. Kita harus betul-betul pelajari, kita harus pahami, kita ulang-ulang terus. Inilah yang membuat kemudian kita bisa selamat nanti. Dan inilah yang akan menyebabkan kita, ma'asyiral muslimin, bisa menjawab pertanyaan kubur. Jadi pertanyaan kubur itu bukan dihafal sekarang. Antum sekarang hafal, hafal. Oh, kita hafal belajar dari SD. Cuma masalahnya apakah bisa menjawab atau tidak, itu kan masalahnya. Bagaimana caranya agar bisa menjawab pertanyaan itu? Bukan karena hafalan kita, akan tapi karena betul-betul tauhid itu tertanam pada hati kita. Tauhid itu tertanam pada diri kita. Ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, ya, ayat yang kedua itu, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah Azza wa Jalla, ya, dengan apa? Memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Ya, ikhlas itu artinya, ya, kita bertauhid. Tidak ada kita melakukan ibadah ini kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk yang lain. La riya'at wala sum'ah, bukan untuk manusia, bukan untuk ingin dilihat manusia, bukan pengen untuk dikenal manusia dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Di antara bagaimana kita mengetahui bahwasanya kita sudah berada di atas agama yang benar, ya, bagaimana juga tata cara agar kita tahu bagaimana kita beragama dengan agama yang benar, yaitu tidaklah kita melakukan sesuatu ma'asyiral muslimin. Yang kedua, yang pertama tadi pondasi dakwah kita tauhid, prioritas dakwah kita tauhid. Ini yang kedua, tidaklah kita berucap, berbuat, ya, atau berkeyakinan melainkan berdasarkan ilmu. Oleh karenanya ilmu ini penting. Ilmu ini sangat penting sekali. Oleh karena kita harus belajar, karena wajib menuntut ilmu. Apalagi ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sunnah. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Ya. Ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Ilmuilah, kita harus mengilmui ma'asyiral muslimin. Ya, karena kalimat tauhid, ya, itu ada rukunnya, ada syaratnya. Kita harus tahu. Rukunnya adalah an-nafyu wal isbat. Ya, kita harus meniadakan segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita isbat bahwasanya yang berhak kita ibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak kita ibadahi melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kemudian kita tanamkan ma'asyiral muslimin kepada diri kita, kepada anak dan istri kita, sehingga tujuan hidup kita ini bisa jelas. Karena kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Para ulama tafsir mengatakan liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Ya. Nah, itu yang harus kemudian kita fahami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena kenapa semua itu harus dilakukan dengan ilmu? Karena jika sesuatu itu dilakukan tanpa ilmu, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor yang 5. Ya, beliau mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Wa fi riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal, laisa alaihi amruna, tidak ada kemudian ilmunya, tidak ada contohnya dari kami, tidak ada kemudian dalilnya, bagaimana pemahaman ulamanya, apakah ada yang memahami seperti ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun niat kita ikhlas karena Allah. Oleh karena Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam nazam, ya, Alfiyah Az-Zubat, ya, ini adalah nazam di dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, jadi hanya amal gitu, tapi tidak ada ilmunya, belajar juga tidak, ya, tapi karena ngikut-ngikut, ya, ngikut-ngikut, kita tanpa tahu dasarnya. Yang penting kan dulu kan nenek moyang saya begitu, ya saya begitu. Ya, jadi apa dalilnya apa? Nenek moyang. Silakan berdalil dengan nenek moyang kalau nenek moyangnya soleh. Kalau tidak soleh, tidak boleh. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kemudian kita harus paham, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Maka amalan tersebut jika dilakukan tanpa ilmu, maka amalan itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Apakah kita mau ma'asyiral muslimin kita hidup selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, semua amalan kita tidak diterima oleh Allah? Apakah kita mau?
Tentunya secara fitrah kita tidak mau. Kita ingin apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini kan bermanfaat. Bisa kita bawa nanti ke akhirat. Kita jadikan hujjah di hadapan Allah bahwasanya kita telah melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau seandainya itu semuanya ditolak oleh Allah karena kita mengamalkan ibadah-ibadah ini tanpa ilmu, gimana? Apakah kita tidak menjadi orang-orang yang rugi? Oleh karena itu pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Oleh karena jangan pernah kita sekali-kali ma'asyiral muslimin meninggalkan majelis ilmu. Karena di antara awal kegagalan, awal kemudian orang itu akan berbelok arah, awal orang itu akan futur, yaitu ketika berani meninggalkan majelis ilmu tanpa alasan yang jelas. Kalau udzur ma'fu, kalau ada udzur dimaafkan. Sakit lagi, orang tuanya perawat orang tua lagi sakit, pokoknya udzur syar'i lah. Tapi kalau hanya karena malas kemudian main-main, ya, atau hanya masalah dunia, yang mana kalau untuk masalah dunia kita tidak ada habisnya, Mas Rasul. Kapan sampai kapan kita nuruti masalah dunia? Ya, atau kenapa tidak ngaji? Iya, saya kerja. Subhanallah, atau kerja 1 bulan penuh full. Apakah tidak ada waktu untuk ngaji, walaupun itu dalam sepekan 1 jam 2 jam? Masa iya kerja terus? Subhanallah. Itu yang harus kemudian kita pikirkan, ya Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah bukan untuk kita cari-cari banyak duit, tapi untuk beribadah kepada Allah. Di dalam Islam tidak dilarang seseorang itu menjadi kaya, orang itu menjadi kemudian memiliki kelebihan harta, tidak dilarang. Yang dilarang adalah ketika harta, ketika kemudian masalah dunia itu melalaikan kita dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi kita harus kemudian berusaha melakukan sesuatu itu dengan ilmu. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jika kita mau beramal dengan suatu amalan, maka yang harus kita pertanyakan pada diri kita, apakah amalan yang saya lakukan ini sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak? Itu yang harus kita pertanyakan. Selalu pertanyakan. Kita sholatin, kita ngaji, ada nggak ngaji ini ajaran Nabi? Jadi kita ngaji ini ajaran Nabi atau enggak? Ya? Atau ini bukan ajaran Nabi? Ngaji ini ajaran Nabi. Dulu Nabi yang ngaji sama para sahabat. Cuma nggak disyuting. Ya. Kalau kita ada disyuting, masuk kamera dan sebagainya. Ya. Ngaji. Kemudian diwariskanlah oleh para sahabat, para ulama dari generasi ke generasi, atau dibuat kemudian sekarang lembaga-lembaga pondok-pondok pesantren. Itu sudah ada cikal bakalnya. Ya, dulu itu santri-santrinya Nabi itu tinggalnya di masjid yang dikenal dengan apa? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang tidak punya rumah, ya, sahabat-sahabat yang memiliki banyak kekurangan dari sisi harta, sehingga mereka ya tinggal di masjid. Kalau Nabi ada makanan, ya mereka makan. Kalau Nabi tidak ada makanan, ya mereka tidak makan. Perjuangan. Pernah ketika itu Abu Hurairah itu tidak makan selama kurang lebih 3 hari. Ya, Abu Hurairah saking ya tidak mau beli nasi padang, tidak punya duit. Ya. Tidak punya duit. Sehingga bagaimana caranya Abu Hurairah agar menahan lapar? Bagaimana caranya? Dikasih batu. Wah, jadi itu caranya nih. Kalau kita tidak punya duit, lapar mahasiswa misalnya, kan? Biasanya akhir bulan tidak punya duit ya. Itu tuh, pasang batu di perut. Pasang batu. Pernah suatu ketika Abu Hurairah ini kejang. Apa? Kejang, tahu kejang ya? Kayak sehingga sebagian sahabat menyangka, wahai Abu Hurairah, apakah engkau gila? Apakah engkau gila?
Saya ini bukan gila. Ya, saya ini bukan gila. Saya kejang ini karena saya menahan lapar sudah beberapa hari saya tidak makan. Sahabat. Ya. Akan tapi mereka dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Mereka Allah muliakan dengan ilmu. Masyaallah muslimin, lihat Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Jadi mulia. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang pada berbondong belajar kepada Abu Hurairah. Sabar dalam belajar. Dan ada suatu kisah yang menarik, kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, ya kita ma'ruf lah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini orang ulama, ya tegas, ya mujahid, beliau berjihad. Bukan hanya dengan pedang, beliau berjihad dengan pedang melawan Tatar. Beliau juga berjihad dengan apa? Penanya, dengan ilmunya. Tidaklah ada kesesatan kecuali ada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah. Syiah, beliau menulis kitab bantahan tentang Syiah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Filsafat, orang-orang ahli filsafat dibantah dengan habis-habisan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Darut Ta'arud, ya. Oleh karena orang-orang filsafat itu benci dengan Ibnu Taimiyah, tidak suka. Itulah kalau kita menjadi muslim, orang-orang yang mengingkari itu pasti dibenci orang. Yang paling banyak dibenci di antaranya Syekhul Islam Taimiyah. Dari semua arah dibenci. Ini bayangkan. Tidaklah ada penyimpangan kecuali mereka beliau bantah. Asy'ariyah yang menyimpang dalam asma wa sifat, beliau menulis bantahannya dalam kitabnya Al-Aqidah Wasithiyah. Subhanallah, semua hampir. Iya. Hampir semua pemahaman menyimpang beliau bantah. Sampai kemudian konsekuensi orang kalau sudah benar, ya, orang di atas kebenaran, waktu itu tidak ada yang tidak pro, ada yang tidak setuju dengan beliau, sehingga beliau dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Beliau tidak masalah, ya. Karena bagi beliau itu yang paling penting adalah keimanan. Dan antum ketahui, dan Ibnu Taimiyah wafat di dalam penjara. Dan beliau sebelum beliau wafat selama di dalam penjara, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 80 kali. Ya, jadi ahli ilmu itu ahli ibadah juga. Ya, kalau ahli ibadah belum tentu ahli. Ya. Sehingga masyarakat muslimin ada orang-orang yang ikut juga di penjara. Ya, orang-orang yang di penjara juga. Kan orang di penjara itu kan ada saatnya bebas gitu ya. Dibebaskan. Misalnya aslinya 2 tahun dapat apa? Dispensasi. Apa? Remisi, bukan dispensasi. Remisi. Nah, misalnya remisinya 6 bulan. Jadi 1 tahun setengah saja. Nah, itu beberapa orang yang mendapatkan jatah itu tidak mau keluar dari penjara, pengen tetap di penjara. Iya. Kenapa kamu pengen tetap di penjara? Saya pengen belajar dengan Syekhul Islam Taimiyah. Ya, akhirnya penjara itu jadi pondok. Ya. Insyaallah. Jadi kalau kita berdakwah di penjara itu, kita jadikan pondok itu penjara? Kok kita jadikan pondok penjara? Penjara itu jadikan kita pondok? Ya. Itu di zaman Syekhul Islam Taimiyah begitu. Ya, luar biasa. Disegani. Dan kitab-kitab beliau tidaklah dimiliki, ya, kecuali oleh orang-orang bahkan yang membenci beliau, dimiliki kitab beliau. Atau ke setiap ma'had, jalanlah ke setiap ma'had, pasti ada kitabnya Syekhul Islam itu, walaupun 1-2. Minimal kitab Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa beliau. Ya. Meskipun bukan beliau yang menulis, tapi itu dikumpulkan dari fatwa-fatwa beliau oleh para ulama. Subhanallah, karena bermanfaat. Ketika kita pun di Mesir, ketika kita belajar di Al-Azhar, itu banyak sekali dinukil perkataan Syekhul Islam Taimiyah, terlebih dalam masalah fikih. Beliau ini orangnya berani. Kalau sudah punya pendapat, pertahankan pendapat.
Syekhul Islam itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ilmu. Ya, perlunya kita melakukan semua itu dengan. Jadi begitulah tata cara kita beragama yang benar. Kita tanyakan, apakah kita ini misalnya sholat, kita melakukan sholat sunnah ini, apakah sholat sunnah ini sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak? Misalnya kita puasa mute, tahu puasa mute ya? Jadi makanan serba putih, kain kafan dimakan, pokoknya yang putih-putih dimakan, namanya puasa mute. Ya, nasi putih, pokoknya apa putih, ya kapur itu kan putih, makan semua. Apakah kita tanya, apakah ini sudah sesuai sunnah? Pernah nggak Nabi misalnya mengatakan, ya silakan kalian puasa mute, ya untuk agar tenaganya kuat, tenaga dalam, ini kan banyak. Ya. Bahkan ini diajarkan di pondok-pondok pesantren. Nauzubillah. Makanya hati-hati, kita milihkan anak-anak kita pesantren saja. Ya. Cari yang ajarnya benar. Ada nggak yang ajarannya tidak benar? Ada nggak pesantren yang ajarannya tidak benar? Ada nggak? Ya, banyak. Bukan ada saja, banyak. Ya, hati-hati. Bahkan diajari apa? Kesyirikan. Alhamdulillah. Saya pernah punya teman dulu waktu sekolah. Ya, di kampung sana, jauh. Dia mondok, jadi lulus SD dia mondok. Ya, kalau saya masih lanjut sekolah umum. Nah, dia pulang dari pondok. Dia itu sudah bisa melakukan sihir mahabbah. Ya. Jadi saya diajari kalau pengen dapat cewek, ini caranya kan. Ini diajari kiai saya kan. Subhanallah. Jadi cewek itu bisa tergila-gila sama kita. Bukan satu dua tapi banyak. Insyaallah. Ya, na'udzubillah, bayangkan. Jadi yang dibawa ilmu apa? Kesyirikan. Makanya ma'asyiral muslimin, ini kan ngeri. Kalau kita tidak belajar tauhid, kita kan pasti akan terjerumus ke dalam itu. Itulah bahayanya kesyirikan. Itulah bahayanya kita kemudian belajar kepada orang yang tidak benar. Apalagi kemudian itu diajarkan kepada anak-anak kita. Agama jadi permainan, ma'asyiral muslimin. Ya, ta'udzubillah. Oleh karenanya itu kita harus hati-hati. Kita betul-betul mencarikan tempat pendidikan bagi anak-anak kita itu yang mengajarkan ajaran yang hak, yang kemudian tidak menyimpang dari ajaran salafun saleh. Karena ini berat, masalah seperti ini kadang berat. Di suatu tempat itu kadang tidak ada lagi pondok. Makanya kita harus perbanyak pondok sunnah, pondok yang mengajarkan sunnah. Itu harus kita perbanyak. Kalau bisa setiap kecamatan itu ada 5 ya pondok sunnah ya, atau 10 pondok sunnah. Jadi satu kota itu sudah ada 1000 pondok sunnah. Iya, kita harus perbanyak, kita harus banyak. Makanya harus sinergi antara orang punya duit, ustadz, sinergi mencetak kader-kader, dai-dai. Iya. Karena dakwah sunnah ini dibutuhkan. Kalau sunnah sudah ada, kebatilan itu akan hilang. Ya, meskipun tidak hilang 100%, tapi mereka ini minggir. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan itu akan hancur lebur. Oleh karena ketika kita menyerukan dakwah sunnah, kemurnian kepada ajaran Islam, siapa yang kira-kira kepanasan? Siapa yang kepanasan? Ya, mereka ahlu syirik, ahlul bid'ah, mereka kepanasan. Karena mereka kan punya banyak proyek, mereka makan di situ. Nah, kalau kita berantas itu proyek-proyek mereka, terus makan dari mana? Makanya kenapa mereka kekeh mempertahankan itu? Bukan masalah dalilnya, Pak. Bukan masalah dalilnya. Dalil ini sudah jelas. Kitab-kitab para ulama itu sudah jelas. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita jernih. Ya. Contoh masalah keselamatan kematian. Masalah apa? Keselamatan kematian. Antum tahu? Apakah di zaman Rasulullah SAW itu ada orang mati?
Ada nggak? Ada. Bahkan istri beliau meninggal, anak-anak beliau wafat. Ya. Apakah kemudian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu tidak hafal Yasin? Hafal atau tidak? Hafal. Apakah mereka para sahabat bisa zikir la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah? Bisa nggak? Ya bisa. Tapi kemudian tidak pernah ada riwayatnya Nabi memimpin tahlilannya Khadijah. Tidak ada. Hal yang sepele, yang kecil saja itu diriwayatkan oleh sahabat. Semisal Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat jenggotnya ini bergerak-gerak. Bukan berarti sahabat nengok gini ketika Nabi sholat. Tidak. Nampak dari belakang jenggot Nabi ini lebat. Ini bergerak-gerak. Itu ada hadisnya, ada riwayatnya. Apalagi yang perkara besar gitu loh. Masa tidak ada riwayatnya? Yang dhaif pun tidak ada. Subhanallah. Kemudian kita ketika mengingkari, kenapa untuk melakukan? Pernah kan Nabi Muhammad SAW ini mengadakan selamatan kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pernah kan? Dulu itu Nabi tidak sempat. Nah makanya kita menyempurnakan. Bayangkan, Nabi tidak sempat kan? Na'udzubillah. Ini bahaya ini ya kawan. Kenapa kalau kemudian mereka meninggalkan itu ya kawan? Proyeknya hilang. Apalagi sekarang ini sudah ada apa ya istilahnya paket, ya, paket kirim doa. Jadi semua sudah, ya 5 juta terima beres, ya insya Allah khatam 1 kali, ya baca tahlil, apa lagi? Pokoknya beres lah, terima beres 5 juta paket. Bayangkan itu, ya. Saking pengennya dapat proyek itu sampai begitu gitu. Mereka itu ijtihad di dalam bid'ah ya kawan. Ya, makanya kita jangan kalah, kita harus ijtihad fi sunnah. Gitu. Ya. Kalau mereka itu bersungguh-sungguh di dalam bid'ah, mereka bersungguh-sungguh. Bahkan ada sampai ke jam 12 malam, ya, itu di masjid rame-rame mengganggu orang. Ya, suaranya kenceng-kenceng. Itu jangan pikir nanti mereka itu tidak ijtihad. Ijtihad itu. Ya. Cuma mungkin salah caranya. Maka kita berdoakan semoga mereka dapat hidayah. Maka para ulama mengatakan al-iqtisad bis sunnah khairun minal ijtihad fil bidah. Sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada ijtihad sungguh-sungguh di atas kebidahan. Ya kembali lagi kepada ilmu asal muslimin. Semuanya dibutuhin. Ya. Kalau tidak ada ilmu maka semuanya akan rusak. Ya. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena ya pasti nanti konsekuensinya kita bakal dimusuhi. Tidak masalah ya kawan, kita dimusuhi orang itu tidak masalah. Oh kita hidup ini bukan cari ridho manusia. Asalkan kita dimusuhi itu bukan karena akhlak kita. Nah, kalau kita dimusuhi karena akhlak kita itu yang bermasalah. Itu yang tidak boleh. Ya karena muamalah kita, kalau kita utang tidak bayar, ya itu bermasalah tuh. Ya kalau mau minjem, masya Allah, ya akhi, ya, saya ini lagi kesusahan. Kalau sudah ditagih, ya masya Allah, telepon tadi diangkat, diblokir nomor kita. Itu kan muamalah buruk. Gitu. Kalau mau minjem akhi, ya subhanallah. Hati-hati makanya temin. Ya. Kalau masalah muamalah ya ikhwan, masalah uang terutama, itu jenggot ini terkadang boleh jenggotnya panjang, tapi kalau sudah urusan uang itu, ya itu buta sudah, tidak peduli mau jenggotan mau tidak, ya di situlah ujian. Oleh karena ya, bagaimana kita tahu karakter seseorang? Kata Umar bin Khattab, ketika kita mengetahui karakter seseorang itu mudah saja. Apakah kamu pernah bersafar dengan dia? Apakah kamu pernah bermuamalah uang dengan dia? Kalau dalam safarnya dia baik, masya Allah peduli, ya bukan mementingkan dirinya sendiri, ya tidak sering mengeluh di jalan, kebersamaan, nah ini bagus. Kalau dalam urusan uangnya, ketika minjem cepat bayar, ketika dikasih amanah, ketika ini mantap.
itu orang baik. Ya. Nah, itu yang harus kita jadikan apa? Partner kerja. Tapi kalau 2 ujian itu tidak lulus, nah itu susah. Ya, itu susah itu. Makanya masyarakat muslimin rahimahullah, yang paling penting kita tidak dimusuhi karena akhlak kita. Karena Nabi Muhammad tidak pernah dimusuhi dengan akhlaknya. Nabi tidak pernah dimusuhi karena akhlaknya. Ya, tapi Nabi dimusuhi karena apa? Dakwah tauhid. Menyerukan umat agar bertauhid dan menjauhkan umat agar tidak melakukan kesyirikan. Oleh karena ketika kita dimusuhi oleh saudara-saudara kita karena akhlak kita, berarti kita salah. Kita harus taubat. Mungkin dakwah kita benar, yang kita bawa sampaikan benar, cuma akhlak kita ini tidak ada, tidak punya adab. Itu kita harus belajar. Iya, kita harus belajar. Karena memang berdakwah itu ada cara-caranya, ada tahapannya. Iya. Bagaimana kalau kita di posisi kita ini masih minoritas, pelan-pelan. Misalnya kita ini di kampung minoritas, tidak ada lagi yang ngaji, ya kecuali kita sama istri kita 2 orang. Iya. Nah, saat-saat seperti itu, antum harus banyak belajar, banyak diam. Maksudnya jangan kemudian serampangan gitu. Ya. Baru ngaji, di situ dia cuma sendiri, tidak ada kawan-kawannya. Ketika ada acara bid'ah, dia datang. Kemudian dia dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian membawakan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Dibacakan artinya. Hati-hati kalian dengan perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan diancam neraka. Kira-kira antum pulang selamat atau enggak? Selamat atau enggak? Ya mungkin tinggal sendalnya. Kita kan harus tahu posisi kita di mana gitu. Kecuali kalau kita sudah banyak, ayo kita diskusi gitu. Di kampung itu, ya tetap amar ma'ruf jalan terus, nahi mungkar jalan, kita adakan diskusi. Tapi kalau kita satu orang itu ya kita pelan-pelan. Dakwahnya itu ya face to face dulu. Iya. Jadi bukan kemudian seperti itu gitu. Iya. Atau kemudian kita tidak nyapa sama orang. Ini hati-hati. Karena ada sebagian kita ini salah dalam memahami makna al-wala wal bara. Iya. Jadi semua itu ya kawan, ahlul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ya. Ketika kita muamalah juga bertingkat-tingkat ya ikhwan. Harus tahu. Misalnya sampai pentolannya ahlul bid'ah, ya udah kita tidak usah nyapa-nyapa mereka. Ya. Nah, tapi kalau pengikutnya awam, apakah mereka dihukumi sama dengan gurunya? Tidak. Mereka ini tidak tahu. Ya tetap muamalah seperti kita sesama muslim biasa. Salam, kita sapa. Ya, urusan kerjaan ya. Kita melakukan muamalah dengan dia. Jadi bukan seperti sebagian saudara kita. Ya. Sesama kita aja kita tidak disapa, bayangkan. Ya. Kita salam tidak dijawab. Ya. Apalagi yang tidak sama seperti kita gitu. Maka ini kesalahan. Ya, sebagian orang begitu. Salah meletakkan makna al-wala wal bara. Ya. Itulah masyarakat muslimin ya. Jadi 2 hal itu yang paling pokok bagaimana agar cara beragama kita ini benar. Tauhid dan melakukan semua ibadah itu di atas ilmu, di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah di antara syarat ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga yang sedikit ini bermanfaat masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita bisa amalkan, kita bisa dakwahkan, kita bisa kemudian renungkan ya sebaik-baiknya menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum ditutup ada 1-2 pertanyaan, jika bisa dijawab ya dijawab, jika tidak wallahu taala a'lam bishawab.